Kalau seperti itu, apa sih pengertian tunawicara? Jadi, tunawicara menurut Suyatnya tahun 2018 mengatakan bahwa tunawicara adalah individu yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya dalam berbicara. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi tunawicara? Menurut Fitriani tahun 2018, tunawicara terjadi umumnya karena kelumpuhan pita suara. Namun memang ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan. Yang pertama itu ada keturunan. Yang kedua, mungkin seseorang itu terkena penyakit seperti difteri ataupun hipertensi yang menyebabkan seseorang itu susah untuk berbicara. Lantas, bagaimana mengenali anak-anak yang tunawicara? Nah, di sini ada menurut Rafiq tahun 2021 karakteristik anak-anak tunawicara. Yang pertama, sering terjadi pada anak-anak yang lahir secara prematur. Yang kedua, suara yang dihasilkan itu sengau, cadel, atau berbicaranya tidak jelas. Nah, yang ketiga, cenderung pendiam. Yang keempat, sering menggunakan komunikasi nonverbal. Jadi kayak atau kayak gitu. Kelompok kesulitan yang dihadapi oleh tunawicara. Dalam artikel dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelompok kesulitan yang dihadapi oleh tunawicara, yaitu yang pertama, artikulasi atau kelompok tunawicara dengan pengucapan kata yang kurang jelas, sehingga terkesan bunyi yang dihasilkan seperti anak kecil. Yang kedua ada suara, atau kelompok tunawicara dengan pengucapan kata tanpa suara, sehingga ketika berbicara tidak ada suara yang dikeluarkan. Berdasarkan kelompok kesulitan tersebut ditetapkan tahapan tunawicara, yaitu yang pertama, tunawicara ringan, masih dapat berkomunikasi dengan beberapa kata saja. Yang kedua ada tunawicara sedang, sulit memahami maksud orang lain ketika berbicara. Yang ketiga ada tunawicara berat, yaitu sulit mengikuti orang lain ketika berbicara. Permasalahan yang dihadapi anak tunawicara ketika di sekolah. Menurut Fatimah, tahun 2019 ada beberapa permasalahan yang dihadapi anak-anak tunawicara ketika bersekolah. Ada 4. Yang pertama, kurangnya guru kompeten dalam menghadapi peserta didik tunawicara. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang membantu peserta didik tunawicara. Yang ketiga, kurangnya alokasi waktu dalam mendidik peserta didik tunawicara. Yang keempat, kurangnya dukungan dari orang tua kepada peserta didik. Maka dibuatlah strategi-strategi yang digunakan untuk mendidik anak tunawicara. Strategi mendidik untuk anak tunawicara di mana ada komponen-komponen peserta didik tunawicara tentu sama dengan peserta didik lainnya. Hanya saja dalam pencapaiannya tidak seberat dibandingkan peserta didik lainnya. Contohnya dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, jika peserta didik tidak memiliki kebutuhan khusus, memiliki 3 surah pendek yang harus dihafal, maka peserta didik tunawicara hanya 1 saja yang dihafal. Contoh yang kedua, metode pembelajaran bisa dengan auditori oral atau membuat gerak bibir di mana nanti peserta didik akan memperhatikan guru mengucapkan ayat demi ayat dan peserta didik mempraktikkan. Yang biasanya bisa dibantu dengan cermin agar peserta didik dapat melihat ucapannya. Tahu tidak bahwa anak tunawicara akan mengalami tunarungu? Lantas, mengapakah hal tersebut bisa terjadi? Dikutip dari Halodoc, terdapat penjelasan tentang bagaimana peserta tunarungu juga dapat mengalami tunawicara. Hal ini diakibatkan karena pendengarannya yang kurang sehingga menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan minim terhadap pengenaan bahasa, sehingga mereka juga akan kesulitan dalam mengucapkannya. Selanjutnya adalah alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah guru memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan kalimat kepada peserta didik tunawicara. Yang kedua ialah guru didukung dengan kemampuan untuk bisa berbahasa isyarat guna mempermudah pemahaman pembelajaran. Jika peserta didik mengalami tunawicara dan tunarungu, maka terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat dilakukan sebagai pendukung. Seperti yang pertama yaitu alat bantu dengar, dan yang kedua yaitu alat bantu komunikasi seperti cermin, meja latihan bicara, dan space and sound simulation.
Yang terakhir, ada alat bantu pembelajaran seperti kartu atau kalimat dan miniatur pembelajaran. Nah, udah paham kan? Sekarang ayo kita belajar bahasa isyarat di Sindo bareng-bareng mengenai macam-macam warna.